Kalau itu terjadi di Bali pertandingannya, bisa dibayangkan. Ini pilihan yang saya sadari sangat sulit. Ya, tidak bisa dikompromikan. Perlu dicatat, saya tidak anti sepak bola. Masyarakat Bali itu agar menyadari posisi saya yang sulit pada saat itu. Pemirsa, semua orang Bali dan anak-anak muda pencinta bola khususnya, tentu saja atas hal tersebut saya mohon maaf. Oke, silakan Pak. Dijawab tadi soal yang Piala Dunia U17. Makasih atas pertanyaan ini, karena ini memang perlu saya clearkan kepada masyarakat di Bali. Jadi harus dicatat bahwa posisi saya waktu itu menjadi gubernur bukan menolak kejuaraan dunia U20, tetapi menolak kehadiran tim Israel bertanding di Bali. Itu kan kejuaraan dunia U20 itu kan rencananya berlangsung bulan Mei 2023. Ya. Nah, pada saat proses untuk menuju kejuaraan itu ada prakualifikasi dan seterusnya di semua, sehingga negara-negara yang akan menjadi ikut kontestan akan negara yang timnya lolos di prakualifikasi kita belum tahu. Kita belum tahu negara-negara mana saja yang timnya itu akan lolos mengikuti prakualifikasi Piala Dunia U20. Nah, setelah terakhir kita mendapat informasi itu tim Israel lolos prakualifikasi dan akan ikut bertanding di Bali. Yang sebelumnya, jujur saja, 3 kali sebelumnya saya mengkonfirmasi ke panitia pusat. Pertama disampaikan tim Israel tidak akan ikut kejuaraan dunia U20 karena tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Oh, ada cerita itu ya? Ada. Oke. Nah ini. Jadi tidak dijelaskan tidak ada hubungan diplomatik sehingga tim Israel tidak akan ikut. Nah, kemudian saya konfirmasi lagi yang kedua itu saya mendapat jawaban dari panitia pusat. Israel ikut, tapi belum tentu lolos prakualifikasi. Itu jawabannya. Ketiga lagi saya konfirmasi itu selang seminggu 2 minggu. Saya monitor terus ini, karena kan ada pro kontra soal kehadiran tim Israel ini. Nah, ternyata tim Israel ikut dan lolos prakualifikasi. Konfirmasi lagi saya ke panitia pusat. Jawabannya apa? Lolos prakualifikasi Israelnya, tapi belum tentu ikut ke Bali. Begitu ceritanya. Artinya selalu ada delay ya penjelasan realnya. Jadi saya sih tidak mau menyalahkan panitia pusat, tapi begitu kenyataan ada jawabannya itu. Karena ini penolakan terhadap tim Israel ini kuat. Nah, tanggal 11 Maret 2023 jam 20 malam itu saya mendapat konfirmasi tim Israel lolos prakualifikasi dan akan ikut bertanding di Bali. Nah, tentu saja saya harus menyikapi ini dengan melihat berbagai pertimbangan. Pertama adalah secara ideologis
itu dalam konferensi Asia Afrika ada dasar sila Bandung itu tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel itu. Dan kemudian juga ada aturan di Kementerian Luar Negeri itu karena tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel, maka di setiap pertandingan tidak boleh ada mengibarkan bendera Israel dan tidak boleh menyanyikan lagu nasional Israel. Nah, ini kan kalau bola pasti kan sebelum pertandingan kan pasti pasang benderanya, dan kedua akan nyanyi lagu kebangsaannya, kan gitu, udah pasti itu dari segi aturannya. Tapi buat saya yang utama pertimbangannya adalah kita sedang dalam posisi recovery pemulihan pariwisata Bali pasca pandemi COVID-19. Korelasinya dengan itu? Jadi begini, COVID-19 muncul Maret 2020 yang berlangsung selama 2 tahun. Kita bekerja keras, banting tulang, bahu-membahu dengan semua jajaran pemerintahan, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, semuanya, elemen masyarakat, bahkan sampai desa adat dan desa, komponen masyarakat seluruhnya kita ajak untuk bagaimana mengelola pandemi COVID-19 ini agar cepat berakhir dan pariwisata Bali yang terpuruk selama 2 tahun ini bisa kita pulihkan kembali dengan segera. Nah itu setelah kita bekerja keras menangani pandemi COVID-19 yang muncul sejak Maret 2020, kalau nggak salah 10 Maret itu, ya. Dengan upaya skala niskala itu kita baru bisa memulihkan 7 Maret 2022. 2 tahun. Begitu kita melihat perkembangannya sudah melandai dan ada restu karena saya melakukan upaya secara niskala, maka saya memberanikan diri untuk membuka wisatawan mancanegara masuk ke Bali tanpa karantina berlaku 7 Maret 2022. Yang semula tahun 2022 itu, biar Gus tahu, bulan Januari itu yang datang orang asing cuman 100-an orang. Februari 100-an orang juga, dan seterusnya. Udah parah. Hotel udah teriak-teriak yang tutup, kemudian karyawan sudah ada yang di PHK bahkan atau dirumahkan, dan dampak daripada terpuruknya pariwisata terhadap perekonomian Bali itu besar sekali, karena kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali itu 54% lebih. Ya. Jadi terpuruk pariwisata itu berdampak besar terhadap terpuruknya ekonomi Bali. Nah, kita baru memulai merangkak sejak 7 Maret itu pelan-pelan 2022. Nah, terus sampai agak membaik di luar dugaan cukup cepat Desember 2022. Itu sudah kunjungan wisatawan itu jauh melampaui target 2 jutaan. 2 jutaan. Nah, tapi belum pulih banget karena situasi normalnya itu 2019 6,3 juta wisatawan mancanegara. Kita baru 2 juta. Kurang 4 juta. Masih jauh. Tapi udah mulai ada titik-titik pemulihannya. Nah, momentum ini harus kita jaga dengan cara agar Bali ini tidak terganggu situasinya, yang mengakibatkan nanti pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali itu akan terganggu juga. Salah satu gangguan ini adalah karena tim Israel ini mendapat penolakan keras dari berbagai komponen masyarakat di Indonesia. Kalau itu terjadi di Bali pertandingannya, bisa dibayangkan berapa orang yang
dari berbagai komponen masyarakat yang tidak suka dengan keadaan Israel ini, itu dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa kita kontrol datang ke Bali, ya, secara terbuka ataupun secara tidak terbuka, yang sulit dikontrol, yang bisa menyebabkan Bali itu bisa mengalami situasi yang berat, yang akan mengganggu pemulihan pariwisata. Ini sebenarnya yang saya lakukan. Ini pilihan yang saya sadari sangat sulit, ya, tidak bisa dikompromikan. Nah, maka pilihan saya adalah agar pariwisata ini tidak terganggu pemulihannya, tetap bisa berlangsung momentum pemulihan pariwisata dan bisa bangkit kembali. Karena kalau ini kita terganggu, terpotong lagi, tidak berlanjut pemulihan ini, sehingga tidak bisa bangkit, pemulihan saja nggak bisa jalan, itu akan berefek panjang lagi. Bisa tahunan lagi kita akan mengalami situasi berat akibat daripada situasi yang tidak kondusif. Ini juga akan membangun persepsi di luar Bali bahwa kita tidak mampu mengelola keamanan di Bali. Gitu. Oke Pak Koster, kita dapat poin itu. Tapi begini, Anda itu kan politisi ya, yang tahun kemarin pun sebenarnya sudah declare akan running lagi untuk periode kedua. Anda sadar nggak bahwa kebijakan yang tidak populer itu akan berdampak loh nanti sama Anda? Sadar, soalnya saya sadar. Tapi saya juga meyakini bahwa perlu dicatat, saya tidak anti sepak bola. Ya, saya orang yang punya komitmen dan punya kepedulian terhadap dunia sepak bola. Makanya saya bangun perbaikan Gor Dipta. Nah, Stadion Dipta. Stadion Dipta. Saya bangun itu dengan anggaran dari APBN, bahkan dipersiapkan untuk U20 itu menghabiskan anggaran 152 miliar, didukung dari APBN. Nah, jadi dari sisi situ, setiap event bola saya selalu hadir berkontribusi untuk memajukan pesepak bola di Bali ini. Hanya urusan yang ini bukan urusan bola, yang utama buat saya adalah situasi yang berpengaruh terhadap keamanan di Bali yang berpotensi itu akan tidak kondusif dan akan mengganggu pemulihan pariwisata. Itu poinnya, bukan di bolanya, tapi di pemulihan pariwisata dan ekonomi. Kita dapat poin itu Pak Koster. Tapi begini, kalau melihat konteks pilkada nanti kan ada Gen Z ya. Gen Z yang jadi bisa dikatakan kalau tidak motor dia juga menjadi salah satu garda terdepan dalam pemilihan. Sedangkan di sisi lain kebijakan Anda sebagai gubernur itu kan dianggap melukai hati mereka. Terlepas apa pertimbangannya loh Karena ini kan masalah persepsi. Gimana Pak Koster itu akan upaya Pak Koster untuk menetralisir itu? Ya tentu saja saya sangat berharap. Pertama adalah masyarakat Bali itu agar menyadari posisi saya yang sulit pada saat itu. Pilihannya adalah kita biarkan berjalan U20 di Bali dengan keadaan Israel, dan kemudian itu akan ada potensi konflik luar biasa yang tidak terkendali, bahkan bisa membuat Bali ini tidak aman dan itu akan mengganggu ekonomi Bali ke depan. Atau kita tolak itu, sehingga momentum pemulihan pariwisata dan pemulihan ekonomi Bali itu bisa tetap terjaga dan berlanjut terus, bahkan makin meningkat eskalasinya. Pilihannya di situ. Mana yang saya pilih? Buat saya adalah ekonomi masyarakat ini yang harus kita bela, karena kalau ekonomi masyarakat ini seluruhnya kena, itu lapangan kerja akan kehilangan, orang akan PHK atau dirumahkan, dunia usaha akan makin sulit, ekonomi akan makin runyam kembali. Itu dampaknya lebih luas daripada kepentingan yang lain. Ini yang menjadi dasar pemikiran saya. Nah, kepada pemirsa Semeton Bali dan anak-anak muda pencinta bola khususnya, tentu saja atas hal tersebut
saya mohon maaf Ya. karena itu mungkin satu keputusan yang mengecewakan di satu sisi itu. Tidak populer lah ya. Tidak populer. Tapi ada hal lain yang saya selamatkan. Ada kepentingan besar lain yang saya selamatkan, yaitu kepentingan ekonomi Bali yang harus kita jaga, karena Bali dengan jumlah penduduk 4,3 juta itu yang berkepentingan dengan ekonomi dan keberlangsungan hidupnya. Ini yang harus kita pertaruhkan. Kan ini nggak mungkin dikompromikan. Ya. Ini dijalankan, itu yang luka. Ini tidak dijalankan, ini yang luka. Itu kebijakan yang disebut atau bisa dinilai ini gol bunuh diri. Kalau Pak Koster dinilai begitu gimana? Saya sebagai gubernur pada saat itu harus berani ngambil pilihan. Pilihan yang risikonya paling kecil. Ya. Tidak ada keputusan dalam kondisi ini yang akan memuaskan semua pihak. Nggak mungkin, ya. nggak mungkin. Tapi di antara itu, mana yang harus kita selamatkan? Tentu saja ekonomi yang harus saya selamatkan, karena ekonomi itu menyangkut hajat hidup orang banyak, semuanya. Tidak ada yang hidup tanpa ekonomi. Itu yang harus saya hidupkan dulu. Nah, karena itu saya memohon kepada generasi muda, pencinta bola, semua. Saya tidak anti bola, saya sangat cinta bola. Tapi situasi itu membuat saya harus mengambil keputusan seperti itu, dan mohon dimaafkan dan mohon diterima. Saya kira next time kita punya kesempatan yang lebih baik dari itu. Oke, kita dapat poin itu. Sekarang balik lagi ke posisi Pak Koster sebagai orang yang akan running ya. Kita bicara konteks pilkada. Sampai hari ini popularitas Pak Koster kan masih tinggi, kalau tidak yang tertinggi ya, di antara para kandidat yang lain, baik di internal maupun di luar partai PDI Perjuangan. Tetapi kan ada jeda nih, kurang lebih 15 bulan ya, 15 bulan yang Pak Koster tidak dalam posisi sebagai gubernur, ya kan, karena ada penjabat gubernur. Gimana sebenarnya resep Anda untuk merawat, kalau popularitas kan sudah pasti, akseptabilitas dan elektabilitas itu seperti apa? Iya. Kan begini, masyarakat tentu saja sudah punya persepsi yang berbasis pada penilaian apa yang saya capai selama 5 tahun menjadi gubernur periode pertama 2018 sampai 2023. Baik itu yang berkaitan dengan penguatan dan pemajuan adat istiadat, tradisi seni budaya, serta kearifan lokal, juga yang berkaitan dengan pelestarian ekosistem alam, menjaga ekosistem alam. Kemudian yang berikutnya juga adalah mendorong penggunaan produk-produk lokal Bali. Kemudian pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan, kemudian penanganan pandemi COVID-19 yang menurut saya sangat bagus dan sudah ada pengakuan juga dari luar kan? Kemudian pemulihan ekonomi sudah berjalan. Bahkan di akhir 2023 saya dapat laporan dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Bali itu sudah 5,7% 2023 Desember, lebih tinggi dari 2019 sebelum pandemi. Yang ketika itu besarnya 5,4%. Oh, lebih tinggi 0,3. Lebih tinggi 0,3. Oke. Padahal pariwisatanya belum pulih 100%. Oh. Karena 2019 wisatawan mancanegara itu jumlahnya 6,3 juta orang. Kalau dibagi per hari itu kira-kira 18 ribuan. Wisatawan Nusantara atau domestiknya 10,5 juta orang. Kalau dibagi itu kira-kira hampir 28 sampai 29 ribu per hari. Sekarang 2023 baru lewat nih kan, 2023 ini. Itu wisatawan mancanegara baru per harinya 14 sampai 15 ribu
kurang lagi 3.000-an ya. Iya, iya. Kurang lagi itu udah hampir 80%. Tapi yang domestiknya sekarang baru 12 sampai 13.000, kadang-kadang 13 sampai 14.000 per hari. Itu baru kira-kira 50%. Ya. Artinya kan belum pulih banget ini. Dan yang punya faktor kuat terhadap perekonomian Bali ini adalah justru wisatawan domestiknya. Karena dia makan, dia minum di warung, dia beli belanja oleh-oleh, itu. Kalau wisatawan mancanegara, dia kecenderungannya diam di hotel. Iya, itu dia. Objek aja ya. Ya, jadi yang lakunya adalah restoran yang di hotel. Tapi kalau wisatawan domestik, dia pergi kemana-mana. Ada trickle down effect juga. Langsung berdampak pada ekonomi masyarakat. Nah, ini baru 50%-nya. Sudah 5,7. Sudah mencapai 5,7. Berarti ada fundamen ekonomi kita yang berubah. Sesuai dengan transformasi ekonomi. Ini yang bagus menurut saya. Nah, karena itu saya kira masyarakat udah bisa melihat juga yang dulu tidak ada, sekarang ada. Misalnya penggunaan aksara Bali secara meluas sekarang. Penggunaan busana adat Bali sekarang setiap hari Kamis penampilan film meluas sekarang. Kemudian penggunaan endek Bali setiap hari Selasa meluas sekarang. Kemudian penggunaan produk lokal sekarang kita dorong. Dulu arak di berbagai penegak hukum sekarang berkembang industrinya. Produk lokal sekarang sudah masuk hotel. Hotel, restoran sudah menggunakan produk lokal, udah makin meningkat dia. Ya. Dulu garam nggak bisa masuk ke toko modern. Saya buatkan surat edaran, bisa sekarang garam Bali itu masuk ke hotel, restoran segala macam dan ke pasar modern. Kemudian juga arak misalnya sudah masuk ke hotel, restoran. Kemudian produk-produk lokal lainnya sudah masuk ke hotel, restoran. Jadi artinya dampak daripada penggunaan produk lokal ini itu ke petani. Ke petani dia. Artinya produk-produk pertanian, perikanan, industri lokal Bali sesuai dengan kebijakan penggunaan produk lokal itu mulai berjalan. Walaupun belum optimal sekali, tapi sudah nampak. Kelihatan itu nilai tukar petaninya sekarang itu baru pertama bisa mencapai di atas 100. Yaitu 103. Dulu selalu di bawah 100. Apa artinya dia bisa mencapai 103? Itu artinya uang yang diterima oleh petani itu sudah lebih tinggi daripada uang yang dia keluarkan untuk berproduksi. Ya, artinya dia dapat nilai tambah sudah petaninya. Itu kan bagus. Tapi kan ingatan orang itu kan pendek, Pak. Sedangkan Pak Koster itu kan 15 bulan. Ada yang ingat, ada yang lupa kan itu ya enggak apa-apa. Tapi kan seperti misalnya dulu nggak ada shortcut, sekarang ada shortcut, dibangun berjalan. Terus pelabuhan Sanur dulu nggak ada, sekarang udah ada. Orang udah enak nyebrang ke Nusa Penida, makin ramai sekarang, ekonomi belum tumbuh. Tidak hanya mempermudah transportasi masyarakat maupun juga logistik, tapi juga penumbuhan ekonomi. Kemudian juga pembangunan Tulyapada sedang berlangsung, itu juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Kemudian rencana jalan tol Gilimanuk Mungui. Sekarang orang tadinya mengira itu akan berhenti, macet. Enggak, ini sekarang skemanya bagus. Saya udah dapat, saya monitor terus walaupun saya tidak menjabat gubernur, saya monitor terus itu perkembangan proses perubahan kebijakannya. Sekarang yang mengambil tanggung jawab untuk pengadaan lahan itu adalah pemerintah. Jadi aman, sudah berproses sekarang. Saya sudah dapat jawaban. Jadi pertengahan Juni itu sudah mulai pembebasan lahan lagi, kemudian diharapkan September sudah berlanjut pembangunan fisiknya. Kemudian juga pembangunan yang lain itu sudah bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan di periode pertama ini dirasakan manfaatnya
bagus. Nah ini yang saya lihat juga responnya bagus, program pelindungan kawasan suci Besaki. Itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu tempoh hari saya ke Besaki Tangkil, itu bisa melihat suasana masyarakat begitu antusias melihat pembangunan yang ada di Besaki berubah total dibandingkan dengan dulu, kusut, semeraut, jorok, macet, di sini empet, di situ empet, gitu. Sekarang udah longgar, enak. Nah, ini kan nggak gampang. Karena apa? Semuanya saya lakukan dalam situasi serba sulit. Pandemi 2 tahun lebih. Dan semua program itu membutuhkan anggaran yang besar. Kalau hanya mengandalkan APBD nggak cukup. Saya mendapat support penuh dari APBN. Nah, sehingga ini semua pembangunan bisa berjalan. Nah, 5 tahun ini jujur saja tidak cukup untuk menuntaskan sejumlah program yang tertuang dalam visi Nangun Sarket Loka Bali yang harus teruskan lagi, dilanjutkan lagi pada tahap berikut agar sejumlah program strategis prioritas yang penting untuk Bali ke depan itu harus dijalankan, dan kita sudah punya skema yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun. Itu sudah ada pedoman, guidance untuk menjalankan agenda pembangunan ke depan, sudah sangat bagus. Plus sekarang menurut saya yang membahagiakan buat kita di Bali, tidak saja membahagiakan, membanggakan juga. Kita punya Undang-Undang Provinsi Bali baru pertama. Sejak Indonesia Merdeka dari tahun 45, kita nggak pernah punya undang-undang sendiri. Ikut gabung dulu ya di Sunda Kecil 58. Undang-undang 458 ya. Itu undang-undang yang masih bergabung Bali dengan NTB, NTT. Dan tidak banyak isinya. Sekarang sudah menjadi undang-undang tersendiri yang isinya itu luar biasa untuk kepentingan spesifik Bali. Oke Pak Koster, kita dapat poin itu. Tadi Pak Koster nyinggung soal pembangunan infrastruktur ya. Yang namanya pembangunan itu kegiatan pasti akan ada yang pro kontra dan berbagai macam isu. Salah satu isu hari ini yang hangat adalah mengenai penjualan tanah Perusda, sehingga Pak Koster harus diklarifikasi, dipanggil ke Polda. Bisa dijelasin apa sebenarnya yang terjadi? Jadi begini, banyak orang mengira yang pikirannya sebenarnya salah. Dikira tanahnya di Perusda itu adalah tanah milik pemerintah provinsi. Tidak. Tanah itu bukan tanah milik provinsi, tidak tercatat aset provinsi, dan itu aset yang terpisah dari Pemprov Bali. Ya. Tanah itu juga bukan milik Perusda. Tanah itu adalah tanah negara. Perusda membeli hak guna usaha di atas tanah pada tahun 1981. Hak guna usaha yang dikelola oleh Perusda. Ya, dari tahun 81. Perusda yang membeli itu tahun 81 dan dikelola, dikembangkan sampai sekarang. Hak guna usahanya itu yang milik Perusda. Tanahnya tanah milik negara. Nah, kemudian adalah rencana pembangunan jalan tol. Kemudian tanah itu kena dari FS atau studi kelayakannya yang dilakukan oleh Kementerian PU. Itu tanahnya milik HGU-nya yang dikelola oleh Perusda itu seluas 1.100 hektar seluruhnya. Itu 70 hektar terkena trase jalan tol, lintasan jalan tol, sehingga harus dilepas. Nah, yang diganti oleh pelaksana pengadaan jalan tol, dalam ini adalah Kementerian PU, itu kepada Perusda adalah pengganti
hak guna usaha karena di atas lahan itu Perusda punya usaha. Ada tanaman yang produktif, ada bangunan. Itu yang diganti rugi, bukan lahan yang diganti rugi. Berarti itu masuk aset Perusda lah yang di atasnya itu ya, bangunan, perkebunan, tanam-tanaman, perkebunan. Itu yang punyanya Perusda, bukan lahannya. Yang diganti oleh pelaksana pembangunan jalan tol itu adalah yang di atas tanah, yaitu bukan tanahnya. Bukan tanahnya, bukan tanahnya. Tapi adalah tanam-tanaman, ada karet, ada pisang, gitu. ada macam-macam itu yang diganti kepada Perusda melalui appraisal oleh lembaga independen. Tanahnya karena itu adalah tanah negara, dikembalikan ke negara, digunakan oleh negara untuk jalan tol. Itu berarti dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, ya beda. Lahannya dilepas oleh Badan Pertanahan kepada negara dan negara kembali menggunakannya untuk pembangunan jalan tol. Jadi yang diganti bukan lahan, yang diganti bukan lahan, bukan jual lahan ini. Tolong ini, clearkan ini, bukan jual lahan, lahannya dilepas oleh negara ke negara kembali digunakan untuk penggunaan jalan tol. Nah, di atas lahan itu adalah usaha yang dimiliki oleh Perusda. Itu yang harus diganti karena kalau dia dari tahun 81 itu. Iya, itu yang dilepas. Dari tahun 81 itu yang dilepas dengan appraisal. Itu sehingga masuk ke Perusda dia. Uangnya masuk ke Perusda, bukan ke orang, ke kas Perusda. Itu jadi dia membeli dengan katakanlah harga X rupiah waktu 281, kemudian karena dia menanam, melakukan usaha di sana, harus dilepas, dia ganti, maka dia dapat untung. Itulah jadi anunya Perusda, ya pendapatannya Pak Koster. Ini kan terjadi ketika Anda dalam proses kandidasi ya. Iya. Kalau menurut Pak Koster sendiri, ini sebenarnya terjadi secara alamiah atau by design? Saya tidak tahu itu alamiah atau by design. Itu tapi saya berpikir positif saja. Ya, ketika saya diundang untuk memberikan klarifikasi, ya saya datang. Yang sebenarnya kata orang, karena hanya undangan untuk klarifikasi, Bapak bisa datang, bisa enggak. Tapi saya menghormati, saya datang. Saya jelaskan semua bahwa itu bukan tanah milik Pemprov, bukan tanah milik Perusda, jadi bukan menjual lahan. Ini adalah Perusda, dia menjual hak guna usahanya, tanahnya kembali ke negara. Sudah jelaskan, makanya ini sekarang saya kira sudah selesai. Kita dapat poin itu ya. Balik lagi ke pilkada. Enggak ada yang salah dalam urusan ini. Saya sebagai gubernur waktu itu kuasa pemilik modal. Karena jadi gubernur. Iya, otomatis. Maka saya menyetujui laporan laba ruginya, terus kemudian ada dividen Perusda yang masuk ke kas daerah Pemprov Bali.